Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh santri-santri sekalian, santri dan santriwati sekalian, dan juga ayah bunda yang di rumah. Sebelum kita mulai SMK kita, mari kita sama-sama membuka Al-Quran kita. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Qiyamah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu alan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma'idhin basirah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idha balagatit tarakiya wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. فلا صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Syukran, lastu bi ahsana minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para hadirin sekalian, ayah bunda, saudara-saudari, santri dan santriwati pesantren modern Primago, dan seluruh pemirsa yang menyimak langsung dari Primago Channel. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Hingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama bermuhasabah, untuk sama-sama berdoa, mendoakan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Semoga Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekuatan, yang sehat segera Allah berikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau dan kita diberikan istiqomah sebagai pengikut Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya hingga ajal memisahkan kita. Ayah bunda sekalian, pagi hari ini bertepatan dengan Jumat 27 Januari 2023, yang mana di dalam kalender bulan Hijriyah yaitu tanggal 4 Rajab 1444.
ketika kita sudah memasuki bulan Rajab, berarti tidak lama lagi kita akan bertemu, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita dawamkan, kita perbanyak membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, dan juga berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Karena umat Islam seluruh dunia sangat merindukan datangnya bulan suci Ramadan, maka kita dawamkan bacaan ini supaya umur kita, usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Ayo sama-sama kita lafazkan, ya. Santri dan santriwati yang menyimak juga mengikuti semuanya supaya hafal doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Insyaallah dihafalkan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Kalau dihitung secara tanggal, berarti ini adalah H-54. 54 hari lagi akan tiba bulan suci Ramadan. Mari sama-sama usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita perbanyak amal ibadah. Mumpung masih di bulan Rajab. Jadi pemanasannya mulai dari sekarang. Bulan Rajab kita mulai tambah amal-amal. Kita tambah ibadah-ibadah sunnah. Nanti bulan Sya'ban meningkat lagi. Hingga bulan Ramadan tidak kaget, terbiasa. Ibaratnya kalau orang mau ikut lomba lari, maka sebelumnya, berhari-hari sebelumnya harus sudah pemanasan terlebih dahulu, latihan terlebih dahulu. Jadi ketika tiba hari untuk lomba, itu tidak sakit, tidak kram, dan mampu mencapai garis finish. Coba bayangkan kalau kita mau lomba lari maraton. Sebelumnya tidak ada pemanasan, sebelumnya tidak ada latihan, tidak ada energi-energi tambahan. Langsung ikut, sudah dipastikan. Yang pertama, pasti itu kakinya kram, atau yang kedua, hanya sampai tengah jalan, nggak sampai finish. Tentu kita tidak mau ketika bulan suci Ramadan, amal ibadahnya hanya getol di awal-awal saja. Nanti udah mulai ke tengah, mulai akhir, mulai ciut. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, ayah bunda, para santri, santriwati, beserta asatid pesantren modern Primago, urusan kita di dunia ini memang banyak, teramat banyak. Tapi kita jangan sampai melupakan bahwasanya apa-apa yang kita perbuat di dunia ini sejatinya hanya untuk Allah. Tujuannya adalah akhirat. Jadi kita berbuat di dunia bukan untuk di dunia selamanya. Kita berbuat di dunia, nanti ada ganjarannya, nanti ada balasannya di akhirat. Kita semua tentu menginginkan ketika kita menjalani hidup di dunia ini selalu diberikan kemudahan, tercapai segala hajat yang diinginkan, terkabul seluruh doa-doa yang dipanjatkan, yang mana semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah.
kecuali dengan kuasa Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Maka kita ini harus melangkah, bekerja, berjalan, beribadah selalu dalam naungan Allah. Jadi kalau kita bersama dengan Allah dalam setiap langkah perbuatan kita, sudah bisa dipastikan apa-apa yang kita inginkan itu tercapai. Kebaikan-kebaikan akan datang, kemudaratan, mara bahaya, musibah, kita terlindung daripada jadinya semua itu. Mengenai bersama Allah, kalau kita terjemahkan Allahu, bersama itu kan dalam bahasa Arab artinya ma'a. Nah, kata-kata Allahu ma'a di dalam Al-Quran, kalau kita cari, kita buka, itu ada di 12 tempat. Jadi kita tuh ingin sehari-hari selalu dalam naungan Allah, bersama Allah untuk mengarungi, untuk menjalani keras lembutnya hidup di dunia ini. Tapi sebenarnya Allah itu bersama siapa saja? Bersama hamba yang bagaimana? Allahu ma'a titik. Di dalam Al-Quran itu ada. Ada 12 tempat. Kayaknya coba nih, santri dan santriwati sambil dibuka Al-Qurannya. Kita buka, kita lihat. Ya, di dalam Al-Quran itu kata-kata Allah bersama itu ada di mana saja. Ya. Jadi total keseluruhan ada 12 tempat atau 12 ayat. Yang mana kalau kita sudah tahu, oh Allah ternyata bersama hambanya yang begini. Ayo kita jadi hamba yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selalu bersama Allah. Dalam naungan Allah. Dilindungi Allah. Mau ngambil keputusan selalu tepat. Ada mudarat, ada bahaya, terhindar. Nah, itu kalau sudah bersama Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Berbeda. Kalau bersama manusia, ya bisa jadi manusia itu bohong. Bisa jadi manusia itu ingkar janji. Bisa jadi manusia itu mengecewakan. Karena manusia wajar. Tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau sudah bersama Allah, yakinlah. Allah itu menepati janji. Allah itu selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Dan juga Allah selalu melindungi hamba-hambanya. Baik, dari 12 tempat ini kita bahas yang pertama. Atau sebelumnya saya tanya dulu ini. Sudah pernah dengar di dalam Al-Quran ayat apa yang bunyinya Allahu ma'a titik. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ada kan? Ya, itu yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 115. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kamu dalam dengan sabar, minta tolonglah ya kamu dengan sabar dan sholat. Ista'inu, minta tolong, mohon pertolongan. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ada kendala, ada musibah, ada masalah yang datang hampiri, bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Yang pertama dengan sabar. Yang kedua, sholat. Maka kalau lagi pusing, ada masalah, atau misalnya lagi dapat musibah, pertama ya sabar. Jangan emosian. Ada masalah dikit sebel, ada masalah dikit marah, ada masalah dikit keluar semua kata-kata caci maki. Na'udzubillah min zalik. Sabar,
Tahan dulu. Kenapa kita disuruh sabar? Karena dengan sabar itu kan berarti kita merenung. Kita bermuasabah. Kita merenungi kira-kira kenapa ini masalah bisa terjadi. Jadi bukan responsif, marah-marah, langsung emosi. Enggak seperti itu. Sabar dulu, tenang. Jernihkan pikiran. Oh, barangkali ini ujian. Oh, barangkali saya kurang sedekah. Oh, barangkali saya kurang ibadah. Gitu kalau ada masalah datang, sabar dulu. Jangan responnya dikit-dikit langsung marah. Ambil wudhu, biar adem badan ini. Sholat. Lah sabar sholat. Jadi sabar sama sholat ini beriringan. Ya. Nah, lanjutannya di akhir ayat ini ditutup dengan innallaha ma'as sabirin. Tuh. Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Jadi kalau kita sabar, itu sejatinya kita akan dibimbing oleh Allah. Tenang, sholat, memohon pertolongan, ya Allah bagaimana ini? Saya sedang dapat permasalahan. Karena kita sabar, karena kita tidak terburu-buru, di dalam sholat itu nanti Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Oh, kuncinya dengan ketenangan dulu. Ya, Allah sudah janji innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Nah, kemudian kata-kata apa lagi yang ada ma'anya? Allahu ma'a. Allah bersama hambanya yang buka Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Ya, Al-Baqarah ayat 194. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Akhirnya ditutup dengan wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 194. Bertakwalah kepada Allah, ini ada perintahnya di sini. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ketahuilah wa'lamu, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah bertakwa itu secara harfiah kan takwa itu takut. Takut kepada Allah. Tapi takut bukan berarti menjauhi, ya. Mungkin kalau kita takut kepada misalnya kita takut ada bahaya atau musibah menimpa, kan kita menjauhi sumber bahaya atau sumber musibah tersebut. Tapi kalau takut kepada Allah atau takwa kepada Allah, itu justru kita harus mendekat kepada Allah. Harus mendekat dengan cara menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Mengerjakan apa-apa yang Allah ridhoi, meninggalkan apa-apa yang Allah murkai. Kuncinya seperti itu. Kalau orang sudah bertakwa, ya, tiap hari sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah di shaf paling depan, nggak pernah putus baca Al-Quran setiap hari, puasa sunnah dijalankan, infak sedekah juga jalan terus, istiqomah. Kalau orang sudah bertakwa seperti itu, yakinlah Allah akan selalu menaungi, Allah akan selalu membersamai derap langkah kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, itu selalu Allah lindungi, selalu Allah beri petunjuk, selalu Allah beri jalan keluar.
Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu yang kedua, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi? Ayat yang ada kata-kata Allahu ma'a, Allah bersama hambanya yang seperti apa? Ya, sekarang buka berikutnya yaitu di surah Al-Anfal ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu ta'ud wa lan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Di ujungnya ada kata-kata wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang atau bersama hambanya yang beriman. Beriman itu berarti percaya, yakin Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Yakin, imani orang-orang yang beriman. Lah kalau nggak beriman, orang tidak beriman dengan keberadaan, dengan keagungan Allah saja nggak percaya, bagaimana dia mau ditolong? Makanya kalau kita ada masalah, kalau ada problematika, itu kita yakin Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan memberikan solusi dengan kuasa dan kehendaknya, dengan kudrah dan iradahnya. Intinya yakin dulu, imani dulu. Jangan sampai ngerasa, ah ini mah saya bisa ini. Saya ajalah ini, nggak usah orang lain, nggak usah butuh bantuan orang lain. Ini caranya kok tinggal begini, terus begini selesai kok. Iya, itu menurut manusia. Tapi kalau kata Allah enggak akan terjadi. Kalau Allah belum berfirman kun, jadilah, baru fayakun, baru jadi. Tapi kalau kata Allah nggak jadi, ya nggak jadi. Sebagaimanapun upaya, sebesar apapun effort manusia, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Makanya harus yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sebuah hadis qudsi, sebagaimana yang kita prasangkakan. Bunyi redaksinya seperti ini. Ana inda zonni abdi bi. Jadi Allah di dalam hadits qudsi tersebut berfirman, aku itu sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau seorang hamba itu yakin kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pertolongan, ya Allah berikanlah saya jalan keluar dari permasalahan yang tak kunjung usai ini. Kalau hamba itu yakin Allah yang akan memberikan jalan keluar, jadi itu. Selesai itu masalah. Tapi kalau dia nggak yakin, masih bersaya-saya, saya mah bisa ini. Saya mah dulu udah pernah, tinggal ngulang lagi, masa nggak bisa? Ya silakan dicoba aja. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi. Makanya disuruh di sini innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah itu bersama orang-orang yang percaya. Kalau itu orang nggak percaya sama kebesaran Allah, sama kemahakayaan Allah, dia nggak percaya, ya udah nggak bakal dibantu. Nih, surah Al-Anfal ayat 19. Masih di surat Al-Anfal ayat 46. Di situ ada innallaha ma'as sabirin. Sama ya, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Juga ada di surat At-Taubah ayat 36. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dua kali nih orang yang bertakwa disebutkan. Ya. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang beriman, Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau dia nggak bertakwa, jangan harap Allah akan membersamai dalam hidupnya.
Di surat At-Taubah juga, masih di surat At-Taubah ayat 123. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang atau hambanya yang bertakwa. Kemudian lanjutnya ini di tempat ke-7 surat An-Nahl. Coba buka dulu. Ini udah agak jauh ini. An-Nahl ayat 128. Supaya kita semua tahu ya. Setiap orang yang di sini kan pasti punya masalah ya, sekecil apapun. Baik itu masalah dirinya sendiri, masalah dengan keluarga, masalah di sekolah, masalah di tempat kerja, masalah dengan tetangga, masalah di masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dengan kita berjalan bersama Allah dalam setiap langkah hidup kita, insya Allah jalan keluar tuh akan datang. Tinggal kitanya nih memposisikan Allah itu bersama hambanya yang bagaimana. Nah tadi kita udah dapat yang pertama, orang-orang yang sabar, as-sabirun, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah udah ketemu surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sama, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwanya nih udah pengulangan yang ketiga kali. Ya. Tapi masih ada lanjutannya, walladzina hum muhsinun. Dan juga orang-orang atau mereka yang berbuat baik. Ya. Jadi juga, jangan cuma sekedar yakin beriman doang, yakin takwa aja. Enggak. Berbuat baik juga harus. Peduli sama sekitar. Infak di waktu sempit maupun di waktu lapang, ya. Itu jangan bosan-bosan. Makanya di sini di Primago Peduli, insya Allah selalu memberikan reminder, memberikan kabar. Ya, setiap harinya, setiap pekannya ada program berbagi air mineral untuk masjid. Ikutin. Ya, adanya 10.000 nggak apa-apa. Adanya 50.000 nggak apa-apa. Ada program berbagi beras untuk anak yatim dan duafa. Ikutin. Berapapun bisa, berapapun disalurkan. Berinfak itu kan bukan nominalnya. Yang penting itu keikhlasannya. Yang penting itu istiqomahnya. Gak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting rutin. Ya, daripada banyak sekali habis itu udah lama nggak pernah infak lagi. Karena yang dikit-dikit ini bisa jadi kalau direkap setahun, wah bisa jutaan, miliaran. Amin Allahumma amin. Ya innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Berbuat baik bukan hanya kepada manusia ya. Sebenarnya berbuat baik ini lebih luas lagi kepada hewan. Nah, ini harus dikasih tahu dari kecil. Hewan itu jangan disiksa, ya. Jangan dilempar, jangan ditendang, karena itu juga makhluk ciptaan Allah. Hewan itu apa yang akan kita lakukan kepada hewan, ya sejengkel apapun kita dengan hewan itu nanti ada balasannya. Makanya kalau memang ada hewan yang mengganggu, udah cukup diusir aja, ya. Kecuali emang ada hewan yang udah membahayakan, ya. Saya ada serangga berbahaya, kalau kita tidak usir, kalau tidak segera kita singkirkan, itu memberikan mudarat bagi kita, nah baru itu nggak apa-apa ya.
Tapi selama hewannya masih bisa diusir baik-baik, disuruh pergi, coba itu dulu. Ingat kisah ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan karunia, yang diberikan mukjizat oleh Allah berupa memiliki pasukan dari golongan jin dan manusia. Kalau kita lihat negara aja ya, negara Indonesia punya pasukan TNI, ya, ada berapa juta personel, itu baru dari golongan manusia. Ini Nabi Sulaiman punya pasukan dari golongan jin dan golongan manusia. Berapa banyak, betapa besar pasukan Nabi Sulaiman itu. Tapi ketika berjalan, di situ ada sekelompok semut sedang menyeberang. Apakah Nabi Sulaiman lewat? Kan semut mah kecil, pasukannya mah manusia besar dan banyak. Cara logika kalau lewat aja, gitu. Toh semut ini. Tapi tidak, semut yang kecil itu dihormati, dihargai oleh Nabi Sulaiman. Berhenti dulu ini pasukan, biar sampai semutnya itu lewat selesai baru lanjut perjalanan. Tuh, seorang nabi yang punya kekuatan mukjizat sebegitu besarnya menghargai hewan yang kecil seperti semut, ya. Nah, maka dari itu nih bagian daripada berbuat baik, ya. Supaya apa? Ketika kita berbuat baik, yakinlah Allah itu pasti memberikan balasannya. Ya, bukan hanya setimpal, bahkan lebih dari setimpal. Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali setimpalnya. Misalkan kita yakin, kita ikhlas, kita berbuat baik hanya mengharap keridhaan Allah, ya. Jadi jangan berbuat baik pengen dapat ridhonya manusia, ya. Manusia mah kalau ridho cuma sebentar aja, besoknya juga lupa. Tapi kalau Allah enggak, ketika Allah ridho itu tercatat, diingat oleh Allah, dan akan datang balasannya. Akan datang kebaikan-kebaikan, bukan hanya setimpal tapi lebih dari itu. Kemudian kembali di surat Al-Baqarah juga. Jadi tadi udah ke surat Al-Baqarah ayat 249. Ini masih sama, ada wallahu ma'as sabirin, ya. Dan Al-Anfal ayat 66 juga ada kata wallahu ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar sudah 4 kali disebutkan total, ya. Terus surah Al-Ankabut ayat 69. Ya, ini nggak apa-apa maju mundur sambil dibuka, ditelaah Al-Qur'annya. Dah ketemu? Surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa yang berjihad bersama kami, di jalan Allah, akan kami berikan petunjuk, akan kami permudah jalannya. Tuh. Yang berjihad kepada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalannya, cara-caranya, solusi-solusinya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini udah, innallaha itu sesungguhnya Allah. Kalau ayat-ayat sebelumnya kan Allah bersama, Allahu ma'a, annallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, annallaha ma'al mu'minin. Nah, yang ayat ini innallaha la ma'a. Jadi benar-benar sudah ada inna, ditambahkan lagi ada la-nya. Innallaha la ma'a. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama, takkid penekanan 2 kali ini. Ini jadi nggak bakal enggak, nilainya pasti ini. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Apa contoh berjihad di jalan Allah? Ya contoh sederhana nih, seperti kalian nih santri dan santriwati sedang belajar menuntut ilmu. Ya kan? Kan yang menuntut ilmu dalam hadisnya disebutkan
kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Selama kalian belajar, selama kalian menuntut ilmu di sini, itu hitungannya masih di jalan Allah. Hitungannya masih berjihad. Hatta yarji'a, sampai kalian pulang. Ya, jadi kalau belum pulang, masih belajar, masih menuntut ilmu, masih di jalan Allah. Nah, itulah Allah bersama dengan orang-orang yang berjihad. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Nih, surah Al-Ankabut ayat 69 ya. Pokoknya kalau kalian sedang istiqomah ya, berkecimpung dalam dunia pendidikan, dunia dakwah, itu hitungannya udah jihad. Jangan khawatir, hitungannya jihad. Dan barang siapa yang wafat atau meninggal ketika menuntut ilmu, itu hukumnya adalah syahid fi sabilillah ya. Matinya tuh syahid. Ya, berikutnya ini mundur lagi, surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allahu ma'ana, Allah itu sesungguhnya bersama kita. Ya. Jangan bersedih, la tahzan. Punya masalah dikit murung. Punya masalah dikit cemberut. Punya masalah dikit diajak ngobrol sama temennya nggak mau. Ya. Untuk apa bersedih? Padahal Allah sudah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini janji Allah supaya apa? Supaya manusia itu nggak usah khawatir. Ya Allah, ini saya ada masalah belum selesai gimana? Ya Allah, besok saya makan apa? Ya Allah, ini saya lagi sakit nih, gimana besok sembuhnya? Nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Allahu ma'ana. Innallaha ma'ana. Dan juga di dalam surah Muhammad ayat 35, wallahu ma'akum. Kalau tadi kan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini ada wallahu ma'akum, surat Muhammad ayat 35. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Dan Allah itu bersama kalian dan tidak akan mengurangi amal perbuatan kalian. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah bingung ya. Orang kalau sudah berbuat, sudah beramal ya, itu pasti ada ganjarannya dari Allah. Wala yatirakum, tidak akan mengurangi. Allah nggak akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Allah tidak akan mengurangi amal-amal yang sudah kita ikhlaskan. Tidak akan ya. Ini sudah Allah berjanji, makanya Allah wallahu ma'akum. Allah bersama kalian. La tahzan innallaha ma'ana. Allah akan bersama kita ya. Jangan khawatir. Jadi kalau kita rekapitulasi, kita hitung-hitung yang innallaha ma'as sabirin ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'as sabirin itu ada 4 kali. Ma'al muttaqin 4 kali, ma'al mu'minin 1 kali, ma'al muhsinin 2 kali, ma'ana 1, ma'akum 1. Total semuanya ada 12 tempat. Ada 12 ayat atau total tempatnya ada 13. Sebenarnya dalam sirah nabawiyah juga sudah terjadi ya. Orang yang yakin dia bersama Allah itu tidak akan rugi. Mari kita lihat kepada peristiwa Perang Badar. Berapa jumlah muslim pada waktu peperangan itu? 313 ya. Cuma bawa 2 ekor kuda. Untanya 70. Itu pun naiknya berdua bertiga ya. Terbatas. Sementara di situ kafir Quraisy ada 1000 orang. Jadi ketika sebelum berperang itu saling berhadapan ini, kubu muslim dengan kubu kafir. 313, 1000. Di depan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai panglima, didampingi oleh sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib yang ada di garda terdepan
pada peperangan kala itu, apa yang diucapkan sebelum mulai maju, sebelum bertemu kedua belah pasukan ini. Jadi beliau itu membaca zikir. Supaya apa? Supaya meyakinkan bahwasanya dengan zikir tersebut Allah membersamai mereka. Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kemudahan di dalam pertempuran tersebut. Kamin fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan biiznillah. Dengan izin Allah. Berapa banyak sih contoh-contoh itu? Kelompok kecil bisa mengalahkan yang jumlahnya lebih besar, ya. Dengan izin dari Allah. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan, ya. Allah sudah mengizinkan, berapapun itu jadi. Nah, maka ini penting supaya kita yakin bahwasanya Allah akan membersamai kita. Maka apa ketika perang itu datanglah bijunudin lantaroha, ada bantuan pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Ada malaikat itu. Dalam sebuah riwayat, sahabat menyaksikan memang betul itu pertolongan dari Allah datang. Kenapa? Karena Rasulullah, para pasukan, para sahabat itu yakin Allah tadi bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang beriman, Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau udah ada itu semua, yakin itu Allah akan menolong pasukan tersebut sampai peperangan. Dan apa? Di akhir peperangan itu, dari sisi Muslim hanya 14 sahabat yang syahid. Sementara dari kaum kafir itu ada yang wafat sampai 70 orang dan ditawan 40. Ya. Jadi bedanya jauh, ya. Kekalahan besar di kafir Quraisy. Ini adalah sebagai contoh ketika kita yakin bahwasanya Allah akan membersamai kita di dalam setiap langkah hidup. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, ayah bunda, santri dan santriwati Pesantren Modern Primago, demikian yang bisa kami sampaikan pada acara subuh menggapai keberkahan kali ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah, hikmah dan manfaat, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang sabar, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman. Dan semoga setiap langkah kita selalu dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ziniyah sholih wa bi kulli niyatin. Ladatul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ja'al awladana awladan solihin wa solihat, hafizin wa hafizatu lil Qur'an wa sunnah, fuqahaan fid din, mubarakan hayatahum fid dunya wal akhirah.
Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang salah, sungguhnya itu dari diri saya pribadi. Dan bila mana ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.